Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 6 Oktober 2021 berjudul Allah tetap bekerja meski tak terlihat. Bahan bacaan kita terambil dari Ester pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebagai bangsa buangan di negeri Persia Media, bangsa Israel sedang mengalami ketakutan yang luar biasa akan ancaman genosida yang disiapkan oleh Haman, tokoh antagonis dalam kitab Ester. Di tengah teror yang menakutkan, Ester meminta Mordekai dan seluruh bangsa Israel di tanah pembuangan itu untuk berdoa dan berpuasa baginya yang akan menghadap raja. Ester sebagai ratu merasa tidak berdaya karena dia benar-benar tidak tahu apa respon raja ketika dia mendatanginya tanpa dipanggil sebelumnya. Ia dan umat sebangsanya adalah orang buangan di tanah Persia Media. Ester sadar akan segala konsekuensi yang akan ditanggung,nya tak kala menghadap raja. Pernahkah saudara merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel dan Ester pada waktu itu? Saat sedang butuh segera untuk ditolong, sepertinya Allah diam saja. Sudah berdoa, sudah berpuasa, tetap saja masalah menimpa dan tak kunjung ada penyelesaian. Saat bergumul berat dan membutuhkan jalan keluar yang sesegera, kalau perlu dengan cara yang ajaib diselesaikan oleh Tuhan, seolah Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Kita menjadi orang-orang yang helpless dan hopeless. Di sekitar kita banyak orang yang mengatakan, "Oh, saya mengalami Tuhan dengan peristiwa-peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan. Kenapa orang lain dan bukan pada saya?" Jangan-jangan kita kurang rohani. Jangan-jangan kita kebanyakan dosa dan sebagainya. Namun benarkah demikian? Apakah Allah hanya hadir dalam situasi yang luar biasa dan penyataan dirinya hanyalah saat terjadi mujizat? Apakah ia hanya bertindak dengan cara yang luar biasa dalam pandangan manusia, tak ubahnya seperti tukang sulap yang seketika mampu memunculkan sesuatu yang baru? Ternyata tidak. Allah adalah pribadi yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dengan segala keinginannya. Ialah yang mengendalikan. Ialah yang bertindak seperti sutradara yang mengatur jalannya peristiwa. Ia bertindak dalam cara yang seringkali disebut sebagai kebetulan. Saudara, bukankah kita memiliki Allah yang demikian? Allah yang menunjukkan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Apakah engkau saat ini merasa tak berdaya atas keadaan yang menimpa kehidupanmu? Yesus Kristus pun mengalami kesukaran dan penderitaan yang luar biasa dalam perjalanannya menyelesaikan rencana Allah Bapanya. Dalam kesakitan dan penderitaan akibat dosa manusia, apakah dia berhenti dari pekerjaan penebusannya? Tidak. Ia taat kepada kehendak Bapa. Ia tahu ada proses yang harus dilalui dan menjalaninya dengan penuh penyerahan pada Bapa, sehingga rancangan keselamatan Allah untuk umat manusia menjadi nyata. Saudara, saat ini bila hidupmu terasa rumit dan engkau tidak dapat melihat kebaikan apapun yang sedang terjadi, ingatlah satu hal ini. Bab hidupmu yang Tuhan tulis belumlah usai. Bila hidupmu terasa buntu dan tidak ada jalan keluar atas permasalahanmu, teruslah berserah dan percaya kepada Allah. Percaya bahwa pemeliharaannya sempurna atas hidup kita, sekalipun kita diizinkan melalui masa yang sukar dan penuh pergumulan. Sebab apa? Sebab tangannya yang tak kelihatan tetap bekerja untuk menguatkan dan menopang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu yang baru saja kami dengar, terus kami pegang di dalam hidup kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau tetap bekerja dengan cara Tuhan
dengan waktu Tuhan atas kehidupan kami. Buatlah kami menjadi orang yang lebih panjang sabar. Buatlah kami menjadi orang yang bisa menerima keadaan sekaligus menjalani setiap proses di dalam kehidupan kami dengan apapun yang terjadi. Karena keyakinan teguh kami bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja dengan cara dan waktumu bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.